Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, waktu sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sid, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3: akidah, syariah, akhlak. Akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah, Allah di atas, maka batallah ayat 2, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, karena kalau dia bertempat maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil, tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa, kata akidah Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak Dr. Randus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Dr. Randus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Setelah penjelasan Ustadz Abdul Somad, sekarang kita beralih ke pendekatan yang lebih tekstual. Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan ayat dan hadis tentang istiwa dengan penyampaian yang sederhana dan apa adanya. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan ini adalah hadis tentang seorang budak perempuan. Dan dari sanalah arah penjelasannya menjadi jelas. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang laki-laki lewat, seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan. Intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit. Ini jawabannya.
Setelah dua pendekatan yang terkesan berbeda, kita masuk kepada penjelasan yang paling menata dan menengahi. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ulama memang terbagi pada dua metode besar, membiarkan ayat apa adanya atau menakwilkan makna dengan tetap menjaga keagungan Allah. Tujuannya satu, jangan sampai sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Dan inilah bagian yang membuat pembahasan ini terasa utuh. Apakah benar Allah di atas arsy? Dan apakah arsy harus kita rubah dari mana aslinya? Karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat, al-istiwa'u ma'lumun ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum, dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Artinya mujassam, mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa bimakna istaula, menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Tidak, artikan dengan di aras, itulah Allah mengatur, menguasai, menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Cara paling gampang yang seperti itu, kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja. Belum punya ilmu, diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya, simpan aja, yakini aja. Jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman, atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Jika kita melihat penjelasan tiga ulama ini berdampingan, kita menemukan satu benang merah besar. Semua sepakat bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Perbedaan hanya muncul pada cara menjelaskan, bukan pada akidah dasarnya. Ada yang menegaskan dalil apa adanya. Ada yang lebih kuat dalam penyucian sifat Allah. Ada yang merapikan keduanya, agar umat tidak bingung. Pada akhirnya, selama kita bertanya pada level kesadaran manusia, pertanyaan di mana Allah akan sulit menemukan jawaban yang memuaskan. Karena Allah tidak diukur oleh arah, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak didefinisikan oleh logika yang kita miliki. Dan di titik itu kita mengerti bahwa pertanyaan di mana Allah bukan tentang ruang yang bisa kita tunjuk, tapi tentang hati yang sedang mencari arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.